subscribe, like, comment, and share. Eits, tapi sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya ya. Karena kabar seputar Dinda Hau dan Rembayang akan selalu ada di sini. Like ya. Hari ini kita adakan press conference terkait dengan proses persalinan Kak Dinda Hau ditemenin sama Kak Rembayang yang super duper nggak pernah kemana-mana nih, di samping Kak Dinda aja. Terus penanganannya ditangani sejak lahirnya kayaknya juga mengosongkan jadwal gitu. Oh, sekarang saya buka pertanyaan dari wartawan dulu ya. Jadi satu wartawan. Oke, yang pertama, sebentar. Ini dari Halo Selebriti. Kak Dinda, nama anak dan bisa dijelaskan? Nama anaknya? Nama anaknya itu artinya apa? Kemudian nama lengkapnya siapa? Kan dulu. Jadi kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh putra pertama namanya Asyaka Muhammad Bayang. Asyaka Muhammad Bayang. Beratnya 3,1. 3,1 terus panjangnya 4,48,5. Gitu. Terus kenapa namanya Asyaka Muhammad Bayang? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, karena kan nama pertama gitu. Terus kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu, yaitu Asyaka gitu. Karena Asyaka itu artinya kuat, berakar. Berharap semoga anak ini menjadi anak yang berdirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, Ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus alif, ada Asyaka alif, jadi alif itu menandakan kalau ini anak pertama gitu. Oke, berat badannya Ikat dari Bayang dari terus kita pakai nama tengah juga, ada Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Iya. Untuk berat badannya sendiri, Kak Rey. Berat badannya 55 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. Kalau digramin 50 gram ya, dok ya. Oke, untuk panjangnya 48,5. 48,5. Oke. Kemudian proses kelahirannya normal atau sesar? Sesar. Sesar. Ini Kenapa akhirnya memutuskan untuk sesar? Memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama Dokter Agri. Oke, untuk Agri boleh dokter, silakan. Ya, jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah. Memang ada keluar air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kebetulan kita Jumat mulai ada keluar sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang dipercepat nih kelahirannya karena ada resiko infeksi pada bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga. Sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya stay di 3. Jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi Syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Oke, untuk juga resiko iya, sampai. Berarti untuk sesarnya sendiri itu Sabtu atau Minggu dok? Minggu ya, Minggu apa itu? Jam 1 akhir 13 berapa ya? 13 ikut
13.48 kalau nggak salah. Terakhir, pokoknya kemarin kita karena ketemuan pencahayaan dari jam 12, jadi kan di 24 jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 Arsyakanya lahir. Nah, 13.28 berarti Arsyaka lahir, sudah lahir ya. Oke, ada pertanyaan dari wartawan yang lain? Silakan. Nah, itu. Ini aja kali ya, biar jelas. Iya. Ini nih. Boleh kameranya diturunkan? Nah, oke. Syekh Arif Muhammad Bayang, lahir Minggu tanggal 20 bulan 6 2021 jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3045 gram. Oke, ya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Giovanni Kumparan. Kak, mau pakai babysitter nggak? Atau mau ngerawat sendiri? Pengennya sih, aku udah diskusi sama Ray dari sebelum lahiran tuh pengennya ngurus sendiri. Kalaupun ada yang bantuin ke keluarga terdekat dulu kayak mama atau kakak kayak gitu sih. Usaha dulu, ikhtiar dulu pengennya. Ikhtiar dulu ya, ngerawat sendiri dulu, baru nanti kalau keteteran baru. Oke, ada lagi pertanyaannya dari para wartawan, silakan. Oke, ini dari status selebriti. Mas Rey, seperti apa saat menemani Dinda menjalani proses melahirkan? Wah, jujur aku tuh sayang banget sama istri, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang justru harus menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya. Cuman aku tetap harus berusaha menjadi sosok yang it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Realnya pas nemenin dia di akhirnya sampai di ruang operasi, itu mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku, Dok, ya. Justru yang lebih panik malah sampai kemarin kita godain ini kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibandingin yang mau dioperasi. Iya, karena apa ya, dia melihat orang yang kita cintai terus maksudnya operasi ya gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya yang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya, Dok, ya. Dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya. Dan walaupun deg-degan tetap kita. Oke, ya Kak Rey, perlu diketahui ya, Bina Family semuanya, wartawan, ini Dinda sama Kak Rey ini sudah swab antigen dan sudah PCR juga. Ya, kita PCR ya. Jadi acara ini berlangsung berdua PCR. Nah, kebetulan kan kalau dokter kan memang harus prokes juga. Karena ini keperluannya untuk media, jadi kita pastikan, dan saya juga pastikan saya sendiri di ruangan ini. Jadi saya tidak menggunakan masker, nantinya kita menggunakan masker ya. Dan saya juga sudah PCR. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi dari, oke sebentar, saya baca. Dari Mbak Selma, selebriti. Bagaimana persiapannya menjadi orang tua siaga? Nah, kan nanti akan bangun tengah malam terus nih kayaknya. Silakan. Ya, kita mulai kita belajar terdekat dulu, yang pasti orang tua kita, karena mereka kan udah ngurus kita sampai selesai. Terus ditambah dengan bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri, walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Iya, kayak kalau misalnya
disusuin kan harus di apa tuh pok ya. Itu aku Iya. coba pok-pokin itu sampai dia tertidur terus dia kayak sendawa itu, oh berarti emang benar gitu loh yang dilakukan itu benar. Dan Masya Allah banget ya, kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir dari Sampai sekarang masih nggak percaya gitu loh. Masya Allah jalan-jalannya kita tuh dilancarin sama Allah ya, karena kita emang dari awal juga niat ibadahnya menikah, alhamdulillah pernikahan sampai akhirnya persalinan pun nggak tahu kenapa bahagia itu berlimpah terus gitu loh. Masya Allah. Dan semalam tuh tugas pertama kita menjadi orang tua, sebenarnya kan di rumah sakit ini kan ada ruangan bayi ya, yang kalau misalnya kan habis operasi seharian jadi pengen istirahat dulu, bayinya masih bisa puasa ya dok ya. Cuman dititip bisa gitu. cuman Tapi lebih memilih untuk iya tidur bareng. semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya masih bisa kita handle nggak apa-apa. Kalau jenis yang mungkin dia kedinginan atau apa, kita kan masih kurang paham, kita dititipin. Dan alhamdulillah abis subuh jam 5 itu tuh baru aku titipin ke suster di rumah sakit, karena kan bener-bener belum ada dari masih, akhirnya aku titipin tidur sebentar, tapi jam 8 udah diantar lagi. Baru tidur 3 jam kayaknya. Tapi itu belajar ya. Nanti belajar semua proses pembelajaran lah menjadi orang tua baru ya. Tapi seru. Wah, Seru dok ya. Seru banget ya. Oke, dok, untuk proses operasinya sendiri itu berapa lama dok? kemarin operasinya sekitar 1 jam totalnya, dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih melakukan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga, jadi totalnya sekitar 1 jam proses operasinya. Kemudian habis itu Mbak Dindanya dipindahin ke ruang observasi sekitar 1-2 jam di ruang observasi, baru pindah ke ruang rawat. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Arsy dari Kak Dinda dan Kak Re, selamat atas kelahiran buah hatinya ya, sebelumnya ucapan dulu. Mau nanya, sebagai orang tua baru apa saja yang kalian pelajari sebagai orang tua muda dan baru? Mulai dari mana aja nih? Mungkin dari orang terdekat. Yang pasti kayak aku bilang tadi, kita belajar dari terdekat kita dulu, orang tua. Selebihnya dari dokter ngasih arahan ke kita tentang bagaimana menjadi orang tua baru gitu kan. Terus kita juga cari di internet, apalagi sekarang zamannya kita tuh bisa searching apapun selagi itu positif, itu sangat membantu banget. Jadi yang paling kita di awal tuh lebih ke nyiapin mental sih. Mental itu paling utama. Kalau untuk kebayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan, pupi udah kemana-mana, tapi aku kayak coba cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah, dari mana aja bisa. Dari mana aja bisa ya, mau dari orang tua, mau dari internet juga, tapi tetap dengan pendampingan ya, pendampingan dari orang tua yang memang sudah sudah punya pengalaman banyak lah gitu ya. Oke, ini waktu pemilihan nama itu sempat diskusi dulu nggak, debat dulu nggak, aku maunya ini, aku maunya itu gitu. Sebenarnya kalau debat enggak ya, cuman kita sebelumnya jujur ini kita kasih nama Alif. Awalnya Alif, jadi kayak masih di perut aja, kita setiap konsul dok ya, baby Alif. Iya. Karena kita pengen kan maksudnya nama Alif itu kan udah lumayan banyak juga ya, kita pengen ada Alifnya tetapi bukan nama utama Alif. Akhirnya kita cari-cari di internet nama bayi menurut agama yang baik apa kan, dapatlah Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Sebenarnya Arsyaka doang, cuman kita tambahin Alif Alif, jadi Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Dan artinya juga bagus. Artinya bagus juga. Namanya kayak ya udah fix pakai Arsyaka Alif. Tapi kita fiksinya itu udah di siang ya. Udah seminggu. Iya, 37 2 mingguan lebih. Oke, panggilannya Arsya atau Alif atau Arsya Alif? Syaka. Kalau kita Syaka, lagi ke onti uncle online mau manggil Arsya bisa, mau panggil
Ada yang bilang Caka, Aka gitu-gitu. Ya terserah, yang penting panggilan yang baik aja.